Kalau di Islam Tuhannya kan nggak kelihatan. Iya. Biar apa? Biar adil. Biar yang buta juga bisa sama-sama nggak ngeliat gitu loh. Jalan gitu. Kalau di Kristen gimana? Kalau di Kristen, Nah, kalau ada yang pindah atau apa gitu kan beda. bukan. Kalau masalah berbangsa-bangsa gitu kan. Kalau Sama. Ya. Kalau gitu kenapa Yesus di gambarnya jadi orang bule? Kenapa iya. Tuhannya untuk orang bule aja gitu? Gimana perasaan orang-orang negro itu? Punya Tuhan bule gitu? Pernah nggak kepikir sampai situ? enggak sih. Enggak. Karena Yesus itu sebagai Tuhan digambarkan sebagai orang bule segala macam. Itu kan adalah pemikiran manusia. Iya. Apalagi kalau kita ngeliat gambar lukisan Yesus yang pertama kali jadi model Yesus, itu orang beneran, orangnya ada. Zaman dulu tapi ya, abad-abad zaman dulu pertengahan ya. Dan itu adalah anak seorang uskup di Spanyol. Namanya Cesar siapa ya? Cesar Bolonia apa siapa gitu. Dan dia seorang LGBT. Hah? Iya. Dijadikan model sebagai Yesus, dilukis. Adil nggak? Tuhan untuk semua bangsa manusia, tapi Tuhannya ras tertentu gitu. Enggak lah. Nah, kalau di Islam Tuhannya kan nggak kelihatan. Iya. Biar apa? Biar adil. Biar yang buta juga bisa sama-sama nggak ngeliat gitu loh. Yang melek juga nggak ngeliat, yang buta juga nggak ngeliat. Kalau Tuhan bisa jadi manusia, adil nggak buat yang buta? Yang buta kan nggak bisa ngeliat. Betul ya? Iya betul. Nah gitu. Iya sih. Kalau di Islam juga kan kalau ada ilustrasi Nabi juga kan nggak ada mukanya. Nggak ada. Nggak digambarkan mukanya. Kenapa nggak digambarkan mukanya? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang nggak ada lukisannya? Iya. Kenapa? Supaya nggak disembah sama orang. Karena kalau ada lukisannya, ada patungnya, lama-lama orang pasti nyembah. Bisa dibikinin patungnya gitu. Iya, logis sih bener. Betul kan? Bener. Itu pesan daripada Nabi, jangan sampai digambar. Kalau udah digambar pasti nanti jadi sembah. Nabi Muhammad SAW juga pesan, jangan sampai kalian memperlakukan aku lebih dari orang lain atau orang lebih dari istilahnya orang-orang zaman dulu gitu. Yang akhirnya karena mungkin kemampuan dia dan segala macam mempunyai kelebihan di atas manusia yang lain, akhirnya dituhankan. Orang-orang zaman dulu memang sudah biasa menuhankan manusia. Zaman dulu orang kalau bisa nyembuhin orang, wah hebat, dewa gitu. Iya. Orang bisa bikin mukjizat, padahal mukjizat itu izin daripada Allah. Wah dewa dari Tuhan. Sering pernah dengar Hercules? Hercules, tahu? Yang badannya itu Hercules, bukan wow yang yang preman kuat. Tanah Abang. Bukan. Hercules dia yang setengah manusia setengah dewa. Kan banyak filmnya tuh. Iya. Anak siapa Hercules tahu nggak? Anak siapa? Menurut cerita Hercules itu anak siapa? Nggak tahu. Kalau di film-film tuh kan ada film Hercules kan? Belum pernah nonton kayaknya deh. Masa? Cuma tahu tokohnya tapi belum pernah tahu ceritanya. Di ceritanya kan anaknya dewa Zeus. Oh. Nah, jadi ada dewa. Kan banyak dewa. Ini kepercayaan Yunani nih ya. Banyak dewa, tapi ada dewa satu yang paling tinggi, namanya dewa Zeus. Dia dewa paling tinggi aja pokoknya. Dewa-dewa yang lain nanti ada dewa kesuburan, ada dewi kesuburan, ada dewa perang, dewa macam-macam lah. Nah si Zeus ini ceritanya dia bisa turun, menghamili perempuan, punya anak, namanya Perseus. Ngambilin perempuan ini namanya punya anak namanya Hercules. Nanti bisa menghamili dewi yang lain, punya anak dewi juga, namanya Dewi Helen gitu kan. Cerita-cerita seperti itu yang akhirnya turun sampai sekarang sini. Hercules digambarkan setengah manusia, setengah dewa. Punya kekuatan lebih dari manusia lain kan. Oh, bisa mindahin gunung lah, bisa apalah cerita gitu. Iya. Karena dia punya kekuatan seperti itu, didewakan sama manusia, dituhankan. Betul. Jadi sebutnya setengah manusia, setengah dewa. Nah, sekarang bedanya sama Yesus apa gitu? Kan Yesus sebut 100% manusia, 100% Tuhan. Konsepnya kan mirip. Konsepnya. Oh iya betul. Ya. Walaupun detailnya beda, tapi konsepnya mirip. Ada manusia, ada yang satu setengah manusia, setengah dewa, ada satu yang 100% manusia, 100% Tuhan. Mirip konsep. Sama-sama. Iya ya. Kenapa kok sampai sekarang masih ada orang yang menyembah, atau yang percaya Tuhan bisa jadi manusia? Gitu. Iya kenapa? Sampai sekarang Intan sama Teresa kan masih percaya Tuhan bisa jadi manusia kan? Agak kurang ya. Oh sekarang udah berkurang. Karena
Teresa, sebenarnya aku udah lama nyari tahu ini, maksudnya udah lebih dari setengah tahun lah aku masih nyari-nyari. Jadi bagus dong. iya, jadi kayak udah mulai main logika kayak iya juga gitu. Aku juga suka nonton itu kan channel YouTube-nya Pak Doni juga kan. Kayak, iya juga sambil buka Alkitab gitu. Sama kita kalau udah Iya lagi. sesuatu yang janggal kita berdua tuh diskusi di WA gitu. Pernah diskusi sama pendetanya nggak? Enggak. Kenapa? Udah tahu jawabannya. Ya manis aja gitu ya kan? Kadang gini juga apa namanya pendeta yang di gereja itu kadang kalau khotbah lebih kayak ngajar, jadi suka ngeluarin apa sih kalimat-kalimat atau kayak bahasa-bahasa yang nggak nyampe di otak kita deh. Oh, istilah-istilahnya gitu ya. Oh, itu berarti pendetanya sekolahnya mungkin terlalu tinggi kali ya. Oke. Gitu. Terus ada yang mau ditanyain nggak masalah Islam nih? Apa ya, sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya nggak ada karena kayak semua apa yang ditanyain kayak udah kejawab di channelnya Pak Dondi. Iya, aku kayak aku kadang sambil kerja kan pakai headset, terus aku minimize gitu, aku sambil dengerin gitu. Terus kadang kalau lagi bahas tentang Alkitab gitu kan aku penasaran kan, aku ikut buka kan di HP gitu. Oh iya bener. Oh, di HP ada Alkitab, masih ada Alkitab. Ada. Masih. Ya itu aku sempat itu kan HP-nya rusak kan, terus beli baru kan nggak ada aplikasinya gitu. Terus ya gara-gara denger itu kayak penasaran, oh buka lagi gitu. Sama. Iya benar. Sama seperti saya dulu ya, 2012 atau 2013 gitu. Kalau nonton videonya Syekh Hamid Didat almarhum, dia sambil ngomong apa, saya sambil buka Bible. Iya. Oh bener yang dia ngomong ya gitu. Iya, makanya kayak terus ya itu sih kadang yang bingung, kadang kan lihat kan kayak di perjanjian lama itu banyak yang aturan-aturan emang agak mirip-mirip sama Islam gitu kan. Tapi kita nggak ngelakuin gitu sekarang. Maksud aku kenapa ada apa, karena kan kalau mereka bilang kayak misalkan kayak pakai kerudung itu kan ada di Korintus ya kalau nggak salah. Korintus perjanjian baru. Ya iya, maksudnya apa namanya? Kenapa kita nggak kayak gitu? Kan kalau katanya mereka itu kan itu fashion gitu kan. Betul. Cuma... Sama persis sama jawaban pendeta gua. Oh ya? Bener. Pendeta gua juga jawabnya gitu. Itu fashion yang berkembang gitu katanya. Iya gitu maksudnya itu. Tapi fashion. berkembangnya kan makin lama makin dikit. Iya. Bukan makin nutupin, tapi makin ngebuka. Iya. Pertama nggak pakai hijab. Nanti lama-lama yang baju tangan panjang jadi tangan pendek. Nanti lama-lama jadi tank top. Nanti tadinya panjang ke bawah, lama-lama naik ke lutut. Lama-lama naik jadi rok mini gitu kan. Makanya, apa fashion begitu gitu loh. Iya, terus katanya ada lagi yang bilang, iya soalnya kan zaman dulu kan daerahnya itu panas, kita mandi untuk nutup kepala gitu, terus itu udah nggak relevan buat sekarang, katanya gitu. Betul. Terus berarti pendeta itu nggak baca ini tulisan Paulus. Ini bukan saya belain Paulus ya. Paulus masih ada benernya loh. Perempuan yang nggak pakai kerudung, mendingan cukur gundul. Iya. Ada kan? Iya. Nah, tapi di bawahnya itu kan ada tulisan kalau misalkan jemaat nggak ngelakuin itu, apa ya? Aku lupa kalimat bawahnya yang paling akhir gitu. Jadi bilang kan, tapi kita nggak ngelakuin itu gitu, nggak lagi ngelakuin itu. Misalnya gini, kalau yang di Korintus itu ya, yang masalah berkerudung itu kan kalau wanita tuh ke gereja dan berdoa. Sekarang gereja Kristen mana yang perempuan-perempuannya pada pakai kerudung dalam gereja? Ortodoks. Nggak pernah lihat saya. Paling gereja ortodoks ya, gereja ortodoks paling. Gereja kamu? Enggak lah. Banyak yang pakai rok mini nggak? Iya. Nah. Remaja-remajanya, wow. Nah, gitu. Iya. Laki-laki yang rambutnya gondrong, itu apa? Menghina gitu kan? Nggak boleh gondrong gitu kan? Ada kan di Paulus juga bilang begitu. Oh di Alkitab? Ada. Nggak boleh gondrong? Cowok nggak boleh gondrong. Loh? Oh iya. Benar. Aku nggak tahu. Nah sekarang Yesus gambarnya kenapa gondrong? Itu dia, makanya aku bingung. Kenapa? Ada, benar. Iya. Nggak tahu ya? Loh, terus berarti nggak pernah buka Bible gitu? Enggak, tapi kayak nggak sampai situ deh. Nggak sampai situ ya? Kayaknya random. Kayak cuma pengen tahu aja. Ada. Mau baca? Hah? Nanti ya, sebentar. Pak Doni tuh punya buku-buku kayak gini, dapetnya susah gitu Pak. Kayak Alkitab zaman kapan gitu.
Ada yang saya beli dari apa namanya toko-toko yang memang sengaja jual buku-buku lama. Terus ada juga yang dikasih orang. Ya, contoh ini kemarin ada yang ngirim saya nih dari Malang. Oh iya. Kirimin. Terus ada juga yang saya beli pakai tender. Lelang gitu. Beli pakai tender. Oh iya. Wow. Saya tendernya sama lawan tender saya LAI lagi. Wah, Serius. kok bisa dapet kalau ada LAI? Ya namanya tender. Nih, Oh alah. tuh bukunya aja udah kayak begini tuh. Lama. Kertasnya udah kayak begini. Ini kita apa Pak? Ini PLPB. Bible itu Mbak. Bible deh. Kejadian. Oh iya. Masih ejaan lama tuh. Pakai kejadian gitu. Oh iya. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Buminya terusnya masih bohemi gitu. Iya lagi. Ya ini mahal ini. Nggak ada tandanya sampingnya ya. Mau tahu nggak harga di Tokopedia ada yang jual ini? Oh ya? Di Tokopedia ada yang jual? Mahal. Enggak. Kopiannya atau apanya? Asli. 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 Jadi ada beberapa orang masih punya dijual di apa namanya di Kenapa toko online dijual? gitu. Udah mualaf Pak. Dijual. Saya udah masukin wishlist gitu. Jadi kalau ngasih lihat orang gampang. Nih. Oh iya. Berapa harganya? Nggak mahal. Nggak mahal kan? Beli. Berapa? Wow. Iya. Ada yang jual nih segini. Saya belinya nggak segini. Oh, berarti kan mahal gitu. Dan ini memang sengaja saya beli. Ya buat apa ya? Buat ngebuktiin sebenarnya. Iya betul. Cuma buat ngebuktiin gitu. Tahun ini ada perubahan ini, tahun ini ada perubahan ini. Bahkan ada Bible nih, yang masih ada tulisan ini. Masih pakai nama Maryam, Malaikat Jibril, Insya Allah, Kalam. Kalam. Iya, Oh ya, di Bible Firman. itu juga sempat, maksudnya ada tulisan Insya Allah gitu. ada. Belum pernah baca? Nggak pernah tahu. Kasih lihat nih. Bahkan ada tulisan Assalamualaikum. Mau beli nggak? Berarti taunya cuma terjemahan baru ya? Iya. Iya. Nih, yang di garis bawah ini. Coba mau. Ih, iya insya Allah. Apa tulisannya? Seharusnya kamu berkata insya Allah. Insya Allah kami akan hidup dan akan berbuat begini atau begitu. Ih, ada loh. Ya apa? Yakub. Yakobus. Yakob itu Yakobus. Oh Yakobus. Ini Alkitab apa Pak? Ya, itu namanya Kitab Suci Injil terbitan LAI juga. LAI ya. Oh, LAI kan, Bible-nya kan namanya kan TB kan? iya, TB. Udah punya TB2 belum? Kan nggak nerusin. Apa? Ada kan? Nanti ada lagi Assalamualaikum. Iya, kita kalau di gereja pun biasanya pakai yang TB doang. Enggak yang Nih, lain-lain. ini yang tadi nih ada tulisan Assalamualaikum. Ini megangnya aja hati-hati ya. Ih, takut deh, tender. Buku mahal. Nih, masih pakai Isa Al-Masih tuh. Ya. Kan? Oh iya. Isa Al-Masih. Kayak dulu pernah ada lihat juga di Salmasih di Alkitab. Ini tadi juga Isa Al-Masih yang ini. Iya, cuma sekarang udah ganti Yesus Kristus. Iya. Enggak, gini. Kalau Bible yang pakai nama Isa Al-Masih, ini dibagi-bagiin ke orang Muslim. Oh, Kalau yang buat orang-orang Kristen pakai yang Tuhan Yesus Kristus. Gitu. gitu. Nih, masih ada kata masjid tuh. Masjid, Nih, yang saya gereja buat. nggak ada Pak. Gereja. Oh, apa-apa. Itu apa tuh? Merah-merah. Ya, saya garis Oh, merah. masjid. Maka diajarkan Malah ada kata Ka'bah. sajalah dalam masjid-masjid. Iya, masjid-masjid. Kenapa bukan gereja ya? Iya. Kan Alkitab ya? Nah. Enggak, ini maksudnya masjid ini rumah ibadah maksudnya. Oh. Apa zaman dulu belum ada gereja kalau Pak? Iya, Ada masjid. kan kalau orang Yahudi kan rumah ibadah namanya sinagog. Iya, saya nggak. Apa Pak? Apa tuh? Nih, baca tuh. Assalamualaikum.
Bahkan malaikat itu pun datang kepadanya seraya katanya, Assalamualaikum. Nah, engkau jaga. Engkau yang iya Benar kan? Assalamualaikum. Nah, iya ya, Salmasi. jadi Gerejanya kan juga. ada nanti pendeta yang bilang gini, agama kita bukan agama insya Allah gitu kan. Sambil ngeledek ngomong, insya Allah gitu kan. Ada pendeta yang begitu, ada videonya. karena artian dari insya Allahnya itu sendiri. Nah, jadi ada pendeta yang menyindir Islam dengan perkataan seperti itu. Dia nggak tahu bahwa di Bible ini ada kata insya Allah. Kalau tahu, Hah? kalau tahu, mikir lagi. Bahkan sekarang sering dengar kan, Yesus bukan Isa gitu kan. Iya lagi rame ya. Lagi rame kan kemarin kan. Nah itu Bible pakai Isa Al-Masih. Nah, ini malah ada yang pakai Maryam. Malaikat Jibril gitu. Bahasa-bahasa itu Arab. Iya. Iya, sebenarnya juga kayaknya kita juga sempat ngeyakinin juga ya kalau Isa Al-Masih sama Yesus tuh sama ya. Orangnya sama. Iya. Orangnya sama, cuman dipandang berbeda. Orang Kristen menuhankan Isa Al-Masih atau Yesus, Islam hanya sebagai nabi. Gitu. Ya soalnya dulu kan kayak kalau sama yang beda sama Islam kan pasti kita bilang ya kan kalau di kita Yesus Kristus, kalau di kamu iya kalau di kamu kan namanya Isa Al-Masih Isa kan Nabi Isa gitu. Itu kan sebenarnya ngakuin kan kalau emang Yesus sama Isa sama sebenarnya. Sama sebenarnya sama. Pendeta juga banyak kok yang ngaku sama. Iya. Esra Soro bilang sama. Banyak yang bilang. Ada gerejanya juga Isa Al-Masih. Nah, ada gereja Isa Al-Masih. Kalau dibilang Yesus sama Isa beda, kenapa ada gereja Isa Al-Masih gitu? Iya. Ya. Gereja Yesus Kristus. Jadi kalau buat orang-orang yang suka berdebat, mereka mau membedakan Yesus sama Isa. Tapi kalau orang-orang penginjil yang menginjili orang-orang Islam, mereka bilang Yesus dan Isa sama. Gitu. Pakainya Bible yang ini. Tuh lihat tuh. Di sini Isa Al-Masih tuh. Silsilah siapa tuh? Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih. Memang mulainya dari Matius ya, Pak? Iya, ini cuma perjanjian baru aja. Cuma dari Matius sampai Wahyu. Jadi kalau penginjil datang ke kampung-kampung desa, bilang sama orang-orang kampung tuh, Isa Al-Masih. Oh. Jadi kok beda, Pak? Beda apa? Ini kan perjanjian baru. Ini kan tadi kan ada kata-kata ininya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Sama perjanjian baru yang sekarang tuh bener-bener nggak ada. Memang nggak ada. Ini perjanjian baru yang TB nih. Ini TB 2 nih udah ada nih. Ah iya, itu yang kita punya. Enggak, kamu punya yang ini. TB 1. Ah iya itu. Di sini udah nggak ada insya Allahnya. Isa Al-Masih juga udah nggak ada. Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Gitu. Iya, udah nggak ada. Berarti memang sudah banyak direvisi. Tuh, Yesus Kristus. Kita coba lihat ya. Halaman nih. Ini ada halaman nih. Tuh ada kata Ka'bah. Ah, Ka'bah. Hah? Ka'bah. Kaget. Enggak maksudnya. Ka'bah, masjid, insya Allah ada. Saya Kalau di cariin. situ Ka'bah itu bahasanya. Ka'bah itu maksudnya bait suci sebenarnya. Oh. Cuman, bait Allah. Cuman ditulisnya di sini sebagai Ka'bah 1949 tuh. Udah lahir belum? Saya aja belum lahir. Tuh ada Sutuh Ka'bah. Tadi saya mau nyari apa ya? Perubahan ya. Bisa nggak bacanya? Agak susah bacanya Pak Itu ya. bahasa Melayu zaman dulu. Habis begitu iblis hantarkan sama Tuhan Ke negeri yang suci. Oh, ke negeri yang suci. Dan lalu Tuhan itu di atas Ini bacanya apa ya Pak ya? Mana? Ini. Hujungnya. Mana? Ini di atas maaf. Yang mana? Ini nih di atas. Di atas hujungnya Sutuh. Oh, apa itu sutu? Di atas hujungnya ujung. Paling atas gitu. Sutu itu apa? Ya itu hubungan. Oh, Hubungan Ka'bah gitu katanya. ujungnya. Oh, pikiranku Ka'bah yang kotak Islam. itu. Bukan. Maksudnya Ka'bah di sini sebenarnya bait suci atau bait Allah. Oh,
Bedanya, Kayak gini. bedanya sama masjid tempat ibadah. Kalau masjid kan sekarang konotasinya rumah ibadah Islam. Kalau rumah ibadahnya Yahudi kan sinagog. Kalau masjid yang Namanya. di situ? Masjid yang di sini yang dimaksud sebenarnya sinagog. Oh, Sebenarnya gitu. oh gitu. Tadi saya mau nyari apa ya? Oh ini. Jadi saya kumpulin babel-babel begini memang tujuannya buat ini nih. Bentar. Nih ya, ini babel lama nih. Imamat 11 ayat 7. Mana 7? 11 ayat 7. Yap. Dan juga apa? Dan lagi babi. Nah, babi. Karena sungguh pun, Babi doang ya tulisannya ya. iya. Coba Iya ya. baca lagi. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya. Tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Sekarang baca yang ini. Tiada Yang baru nih. memamah biak. Itu nih garis kuningnya kan kuning. Ini nih. Ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Tanya Mas Arif tuh yang dari Duri tuh. Babi sama babi hutan sama nggak gitu? Sama nggak? Hah? Hah? Babi sama babi hutan Sama. sama? Masa? Nggak pernah ngeliat babi hutan berarti? Nggak pernah ke gunung. Hah? Iya. Hewannya. Beda kan? Kalau babi hutan kita sebutnya apa? Celengnya. Iya, kalau di sana ini Ada taringnya kan? ya, ada taringnya. Kalau babi doang seperti apa? Kan nggak ada taringnya, yang warnanya pink gitu kan? Oh iya, Oh iya. Beda kan? beda-beda. Yang di sini babi doang, babi. Oh, Yang di sini babi hutan. oh paham. Paham? Nah, jadi kalau di sini dulu babi nggak boleh dimakan, haram. Di sini boleh. Orang mikirnya apa? Babi ternak dong, Iya. nggak boleh dimakan. Di sini berubah jadi babi hutan. Berarti yang nggak boleh dimakan babi hutan, babi ternak boleh. Gitu. Oh iya. Makan babi? Oh dulu. Beda kan, jelas kan? Iya. Itu bukti. Saya jadi punya bukti nih, bukti otentik nih. Ada perubahan gitu lah. Bisa gitu. Iya ya. Kalau di sini babi hutan nggak boleh. Di situ babi hutan, babi ternak Boleh. berarti boleh karena di sini tulisnya babi hutan. Karena di situ mencakup semua babi. Nah kalau di sini semua babi. Oh. Di sini babi hutan. Oh, kan babi Oh ya? iya babi hutan. Iya makanya keren. Ketawa. Berarti ya. Iya haram lagi udah ketelan. Ini kan LAI-TB, ini LAI-TB 2 nih. Ini aja dari sini ke sini bisa berubah. Oh ya? Yang berubah apa, Pak? Oh, dari sini. Coba buka Yohanes 4:19. Yohanes. Cepet dong. Serius nggak tahu Yohanes di mana? Tahu lah. Waduh, Yohanes 4, jangan jadi pekerja Ayat. gereja kalau nggak tahu. Yohanes 4 ayat 2. Enggak, coba baca. Yohanes 4 Ayat 2. ayat enggak ayat 19. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan, Nabi. Tuhan. Tuhan ya. Nih, sekarang Iya, jadi apa? Tuhan. Tapi nabi. Iya, Tuhan kok bisa jadi nabi ya? Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang... Hah? Dari tadi suruh baca Bible, hahaha mulu nih. Hah? Hah? Tadi yang merah mana tuh? Yang merah tuh. Nah, Di sini Tuhan. Nah, Di sini Tuhan. nah. Hilang. Hilang. Nah kalau di sini apa nih? Nih. Ini di sini apa? Tuhan sama Tuhan tuh beda konsep. Iya memang. Ya Tuhan. Tentunya engkau adalah seorang nabi. Tuhan juga. Enggak. Tuhan kan? Iya. Kenapa tiba-tiba Tuhan? Apa iya Tuhan itu sekarang sama sama Tuhan? Tapi di kitab ini ada kalimat Tuhan kan ya Pak? Ada, tetap ada. Oh. Berarti emang beda Tuhan sama Tuhan kan? Dulu sama, dulu. Oh. Sekarang beda. Sekarangnya apa? 19. Itu perempuan
berkata, Tuan, saja rasa Tuhan kan? engkau Nabi. Iya, Tuan. Tuan, kebanyakan Tuan. Iya, nanti kalau nggak salah ada yang junjungan. Nah, Kenapa berubah jadi Tuhan? nih, gampang nih Bahasa yang Inggris. garis merah tuh. Wah, Sir, Sir. Pak, Sir. Sir apa? Sir itu apa? Tuan. Iya, Tuan. manggil orang. Atau Pak gitu lah. Iya. Pak. Apa Sir itu sama dengan Tuhan? Beda. Hah? Beda. Nanti kalau disamain tentara Amerika yang terima perintah dari Nah, itu atasannya dia. apa? Sir, yes sir gitu. Yes, Sir. Mau dibilang Tuhan ya Tuhan Tuhan. gitu. Wah, kacau. Oh iya ya. Nah, Iya lagi. Aku juga pernah baca itu Pak yang di Perpot. Apa sih yang wanita Samaria yang dia ngambil air itu? Dia ya ini ketemu- tadi. Ini itu kan? tadi. Iya ya. Loh, wah, sih. Enggak. Dari tadi ngasih itu. Oh iya. Aku nggak baca dari awal. Dari mana ini? Iya, Ya aku memang baca ini dari yang lagi awal. diomongin. Iya, maksudnya kayak dia aja bilangnya ketemu Nabi sama orang-orang kan, Iya. bukan ketemu Tuhan. Iya ya. Oh, ini juga Tuhan. Kalau dia tahu itu Tuhan, nggak mungkin dia Banyak. bilang. Nah, iya sekarang gimana Tuhan, caranya orang tahu ini ketemu. Tuhan gitu loh. Iya sih. Kan aneh. Terus waktu Paulus katanya waktu perjalanan ke Damsyik kan mendengar suara, melihat cahaya. Iya. Paulus nggak tahu siapa, tahu manggilnya Tuhan gitu. Iya. Siapa kau Tuhan gitu. Iya. Kayak banyak di Alkitab tuh orang-orang yang emang menamai kan, kayak Tuhan. Menamai gimana? Iya. Iya sih. Tuhan itu sebenarnya di situ atau kata Tuhan untuk Yesus itu di situ sebenarnya diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu bahasa Yunani kan. Kurios memang bisa dipakai untuk manusia, juga bisa dipakai untuk Tuhan. Contoh kalau bahasa Jawa tuh Gusti lah. Ya kan? Gusti Pangeran, Gusti Iya, Allah. Ya, jadi panggilan apa namanya ya? Tuhan Raja, Tuhan Allah gitu. Kalau di bahasa di orang Inggris zaman dulu, kalau seorang tuan tanah nih punya tanah banyak, dia bisa disebut Lord. Nah, misalnya iya. Lord Arif misalnya, karena dia punya tanah banyak gitu. Kalau kita ketemu raja, kita manggil raja itu dengan sebutan Lord King gitu, Tuan Raja. Tapi kalau kita ke gereja, kita manggilnya Lord God gitu. Ada Lord, ada God gitu, bisa disambung Tuhan Allah gitu. Itu Iya. kata Tuhan yang di situ untuk Yesus itu dari kata kurios itu gitu. Oh, berarti yang bisa dipakai buat manusia juga. Bisa. Sebutan untuk General. manusia, sebutan kehormatan gitu. Oh iya, paham sih. Kurios bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu juga artinya bisa Tuan, bisa Tuhan gitu. Abraham di Perjanjian Lama bahasa Ibraninya juga disebut Adon. Adon atau Adonai itu sama. Laban juga disebut Adon. Samuel juga disebut Adon. Daud juga disebut Adon. Salomo juga disebut Adon. Adon semua. Semuanya disebut Adon, sama dengan kurios. Tapi giliran Perjanjian Baru, kurios yang buat Yesus sama kurios yang buat Pilatus. Kalau Pilatus jadi Tuan, kalau Yesus jadi Tuhan gitu. Oh. Berarti kan ada Bedain. unsur teologis yang dimasukkan ke situ. Pokoknya setiap kata kurios untuk Yesus terjemahin langsung Tuhan gitu. Iya, kalau buat itu Tuhan gitu. Oh alah. Iya, paham. Iya, bisa gitu ya. Nah gitu. Udah tahu yang ayat palsu di Bible? Kalau nonton video saya berarti pernah nonton dong, pernah denger dong. Yang Ibrani bukan sih? Bukan ya? Ibrani bukan. Aku baru ingat tuh yang ada catatan kakinya itu kan. Iya. Cuma aku lupa itu ayat apa, Oh. tapi aku itu. Mau baca? Baca sendiri nih. Yang Iya. ada catatan kakinya. Iya. Boleh. Banyak Kalau catatan. di Alkitab kayaknya nggak ada catatan. Nggak ada. Kalau yang itu nggak ada catatan kakinya. Iya, makanya. Nah, nih lihat tebelnya aja segini. Wow. Nih. Apa? Nih yang ini, ayat 7 nih. Ayat 7. Ayat 7. Sebab ada 3. Ini yang dibahas nggak kelar-kelar nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di Yang dalam kenceng dong bacanya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Nah, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. hmm. Dan ketiganya adalah satu. Terus
sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, terus ya, catatan kakinya nih. Oh, ini ya, ayat 7 sampai Coba 8. ayat 7 sampai 8 tuh. Coba baca. Dalam surga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Nggak asli. Tidak asli apa tuh? Palsu. Situ yang ngomong, bukan saya loh. Enggak. Iya sih benar. Nah, situ ngomong palsu, bukan saya. Nggak asli. Emang nggak asli rasanya. Iya, ini bahas tentang Allah Tritunggal ya, Pak? Ya. Nggak asli. Ini yang dianggap sebagai satu-satunya bukti ada ajaran Tritunggal di dalam Bible. Tapi nggak asli. Ternyata tidak asli. Tidak asli apa tadi? Palsu. Ngomong palsunya takut-takut. Iya. Jadi gimana kalau ada kitab yang disebut kitab suci, tapi ada yang ayat tidak asli? Bisa nggak disebut suci gitu? Yang enggak lah. Nah iya makanya. Logikanya lah gitu. Iya, kayak kalau misalkan kayak gitu. Enggak sih. Tapi kalau setiap kayak gereja gitu Pak ngebahas tentang Allah Tritunggal, aku pribadi tuh kayak nggak pernah bener-bener paham. Iya. Karena nggak ada yang paham. Nggak pernah selesai. Bapak gereja zaman dulu aja bilang, manusia tidak bisa paham 100% tentang Trinitas. Karena kalau bisa dipahamin, itu udah bukan misteri lagi gitu. Bilangnya begitu Bapak gereja. Iya. Berarti kalau ada pendeta bilang dia 100% paham Trinitas, berarti udah bukan misteri lagi. Oh gitu. Aku sampai kayak gimana maksudnya? Karena apa? Nanti ada pendeta bilang, karena itu melampaui akal gitu. Iya. Iya, katanya Tuhan itu kan nggak bisa dipahamin lah. Oke, gitu. kita manusia ciptaan, kita tidak bisa mencapai atau menggapai apa ya kodratnya Tuhan seperti apa. Makanya pendeta bilang karena itu melampaui akal. Kalau melampaui itu apa sih? Melampaui beginilah ya. Ini akal nih. Melampaui kan begini. Ya, bisa nggak saya artiin bahwa itu memang karena tidak masuk akal, makanya melampaui akal gitu. Bisa sih. Bisa kan? Nah, itu. Iya ya. Aku tuh dari dulu nggak pernah paham. Jadi kadang kalau ada kayak orang yang Muslim atau itu nanya gitu, aku pun jelasinnya kayak bingung kan? Iya, jadi kayak sebenarnya kayak mencoba ngerti, tapi kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi yang mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya, aku bingung sendiri. Maksudnya. Sama, saya juga dulu menggambarkan Trinitas kayak gini. Oh, Trinitas itu seperti apa ya? Seperti kalau Bapa itu matahari, kalau Yesus itu yang cahayanya yang kita bisa lihat, terang begini kan. Yang kita rasakan di kulit, panas, itu Roh Kudus gitu. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata kan itu bukan satu entitas yang sama gitu loh. Iya, beda. Semakin kita menjelaskan, semakin bingung. Makanya orang pendeta-pendeta bapak-bapak gereja zaman dulu bilang apa? Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan sampai tuntas Trinitas. Iya. Karena kalau ada orang yang bisa menjelaskan sampai tuntas, Trinitas tidak lagi menjadi misteri gitu. Karena Trinitas itu memang dianggap sebagai misteri. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Oke lah, kita nggak usah susah-susah. Apa? Bilang bahwa Trinitas gini-gini, nggak usah susah-susah dah. Yang penting begini aja. Begitu Bible atau orang Kristen atau pendeta bilang Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu. Pendeta bilang apa? Tuhan kan Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apa saja. Ya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar pasti kan? Banget. Iya. Kalau saya tanya gini, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Bisa aja kalau dia mau. Berarti berkontradiksi atau bertentangan dengan kodratnya Tuhan nggak? Nggak bertentangan. Tuhan Maha Suci nggak? Atau Maha Benar nggak? Maha Baik nggak? Iblis? Enggak. Apa Maha Baik? Enggak. Bertentangan. Nah, bisa nggak pada saat yang sama Tuhan menjadi Maha Baik juga sekaligus Maha Jahat pada saat yang sama gitu.
Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan yang Maha Suci ini juga pada saat yang sama tidak bisa menjadi manusia yang tidak Maha Suci. Kan gitu. Kalau pada saat yang sama bisa, kodratnya bertentangan, nah itu berarti kan udah paradoks namanya. Iya. Sama aja kayak kita ngomong gini, wih bola itu kotak banget ya. Gitu. Enggak dong. Ada yang salah nggak saya ngomong gitu? Dengan akal sehat, kita Iya. dengar, bola kok kotak gimana sih, orang gila kali ini gitu. Pasti kan, nah, seolah-olah begitu. Betul. Jadi kalau Tuhan yang Maha Suci, Maha Benar, Maha Baik, Maha Mengetahui, Maha Penyayang, Maha Pengasih, bisa menjadi ciptaan yang tidak Maha Suci, tidak Maha Benar, tidak Maha Baik, bertentangan. Contoh gini, intan bisa nggak jadi burung, terbang? Nggak bisa, Nggak bisa. karena kodratnya manusia kan, bukan untuk terbang gitu. Kalau burung memang kodratnya untuk terbang, punya sayap gitu. Intan mau begini berapa kali latihan 10 tahun juga nggak akan bisa terbang, kecuali kalau pakai tambahan alat atau naik pesawat terbang. Nah, gitu. Iya. Konsep itu aja udah nggak logis. Gitu. Iya. Yang misteri ya. Nah, siapa orang-orang zaman dulu yang percaya Tuhan atau dewa bisa jadi manusia? Itu tadi yang saya bilang, ada yang Hercules, ada yang Perseus, yang dewa bisa jadi manusia. Gitu. Kalau yang dewa-dewa kayak gitu, biasanya mereka agamanya apa atau meyakinin apa? Kita sebutnya pagan. Pagan. Pagan itu sistem kepercayaan yang menyembah dewa-dewa gitu. Oh, dewa. Karena kan Mereka juga butuh darah manusia kalau untuk dibilang selamat gitu. Memang konsepnya apa ya, mirip-mirip, ada yang ambil sini, ada yang ambil sini, ada yang ambil sini gitu. Tapi intinya pagan, karena dia percaya dewa bisa jadi manusia. Nanti ada lagi pagan yang ini dia percaya untuk dibebaskan dari dosa, dia butuh darah manusia, gitu. Atau dia butuh mengorbankan manusia. Sering dengar atau baca atau nonton film yang mengorbankan manusia supaya selamat. apa itu tumbal? Iya, kayak tumbal gitu. Suku yang di pedalaman di apa? Aztec atau apa tuh di Amerika tuh? Di Amerika Selatan. Itu ada kayak upacara tumbal yang dikorbanin manusia, disembelih. Kanibal kan? Oh, bukan. Kalau kanibal kan makan daging manusia. Oh, Ini mempersembahkan manusia. wow. Belum lagi nanti Viking, bangsa Viking. Itu kalau satu desa misalnya, nah bencana gitu. Mereka kan bikin kayak ritual gitu kan supaya selamat, supaya nggak kena bencana lagi. Dikorbankan manusia. Yang dikorbankan manusia ini, dia senang. Malah dia senang dikorbankan. Oh, Kenapa? Karena dia merasa begitu dia mati menjadi korban, dia langsung masuk Valhalla katanya. Valhalla tuh surganya. Mereka bilangnya surga. Nanti langsung minum sama Dewa Odin, sama Dewa Thor gitu. Kepercayaan itu yang diteruskan oleh Kristen. Ada Tuhan bisa jadi manusia, ada penebusan dosa pakai darah manusia, pakai darah Yesus. Padahal di dalam Bible-nya Kristen kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama, ada nggak cerita Tuhan jadi manusia? Nggak ada. Ada nggak cerita menebus dosa dengan darah manusia? Nggak ada juga. Masih pakai itu kan? Hewan. Korban bakaran. Nah iya, korban bakaran hewan kan, bukan manusia loh. Nggak ada manusia. Di perjanjian lama, lo kalau mau selamat ngapain? Bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Yesaya nih. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikan orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan tulis. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Pernah dengar dong? Oh, sering pasti. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Kalau bilang begitu. Enggak. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Artinya kan diampunin semua dosanya. Kalau apa? Kalau bertobat. Kan di atas bilangnya basuhlah. Judulnya itu bertobat gitu. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, membela hak anak yatim, perkara janda-janda. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, artinya dosa yang udah maksimal, bisa putih seperti salju.
Berarti perlu nggak darah manusia untuk menebus dosa? Nggak perlu sebenarnya. Itu di perjanjian lama. Tiba-tiba di perjanjian baru, nggak bisa selamat kalau nggak ada darah Yesus tertumpah di atas kayu salib. Kan gitu? Nah, ajaran siapa tuh? Ah, ajaran Yesus bukan? Yang mana yang Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Yesus bukan? bukan ya ajaran Hah? Paulus? Bukan. Kira-kira Kayaknya memang ada tulisan di Markus 10:45 bahwa Yesus akan disalibkan untuk menjadi tebusan banyak orang. iya, Tebusan banyak orang. Berarti bukan semua orang dong. banyak. Cuman banyak orang aja. Bukan semua. Tetapi ternyata ayat itu bukan asli perkataan Yesus. Ini menurut buku ini, Five Gospel, itu ciptaan Markus. Markus yang bilang. Ciptaan penulis kitab Markus ya, ciptaan. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Iya. Nah, yang bilang nanti Kristen harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kan Paulus. Iya. Asal wa